Halo sahabat KSP Agro, kali ini kita sedang berada di kebun SDK 3, ya, tepatnya di divisi 5, ya, di Tempuna. Saat ini kita akan melihat gejala serangan tikus yang ada di lapangan. Ya, ini kita sedang berada di blok 987, 984B, ya, 984B. Ya, ini kita di sini kita lihat di TPH buah yang baru kita panen, ya, kita sudah lihat nampak beberapa gejala serangan tikus yang kita lihat di buah matang yang kita panen. Ya, ini bisa kita lihat contohnya, ini serangan pada buah yang masih baru, berwarna orange, ya, masih segar. Ini juga masih baru, ya. Kita lihat di beberapa tandan buah yang lain juga nampak serangan yang masih baru, ya, seperti ini, ya. Kemudian di sini juga ada, ya. Kemudian di sini. Nah, kemudian untuk yang serangan lama, ya, jadi untuk kriteria serangan itu kita ada serangan baru dan serangan lama. Untuk perhitungan sensus kita hanya menghitung serangan baru, ya. Ciri-cirinya tadi warna serangannya masih oranye segar, ya. Untuk serangan lama biasanya dia sudah mengering, berwarna coklat atau hitam seperti ini, ya. Ini contoh serangan tikus yang lama. Ini sudah tidak kita hitung untuk perhitungan sensus. Yang kita hitung adalah yang seperti ini, yang masih segar, ya, orange segar, masih baru serangannya seperti ini, ya. Jadi nanti bisa kita lihat lagi di blok di lapangan, ya, serangan pada buah yang masih berada di pohon, ya, termasuk juga nanti kita lihat serangan tikus pada bunga jantan atau bunga betina, ya. Nanti kita lihat langsung ke lapangan. Oke, sahabat KSP Agro, kali ini kita akan coba melihat, ya, gejala serangan tikus yang masih berada di pokok sawit, ya, buah yang masih berada di pokok. Ini seperti contoh di atas, ya. Ini kita lihat ada serangan yang masih baru, ya. Nanti bisa kita lihat lagi, didekatkan lagi, ya. Ini nampak serangannya masih baru, ya, masih segar, berwarna oranye. Nah, ini nanti untuk gejala serangan yang seperti itu nanti akan kita lakukan sensus, ya. Jadi tadi setelah kita lihat dari TPH itu bisa kita lakukan deteksi dini, ya, supaya kita bisa melihat estimasi berapa banyak serangan yang ada di blok, ya. Bisa kita lihat awalnya dari cek di TPH dulu, ya. Setelah kita lihat di TPH seperti tadi kita lihat nampak gejala serangan di buah-buah yang kita panen, nanti kita lanjutkan dengan sensus, ya, melakukan sensus, ya, dengan kita nanti mengecek setiap pokok yang berada di baris sensus untuk kita lihat tingkat serangannya, ya. Nanti setiap serangan di pokok ini kita hitung sebagai satu pokok terserang, ya. Yang seperti sudah kita jelaskan bahwa untuk sensus serangan tikus itu kita rumusnya adalah jumlah pokok terserang dibagi dengan jumlah pokok yang kita amati dikalikan 100%, kita dapatkan nanti hasil perhitungan sensus serangan tikus, kemudian bisa kita tentukan nanti untuk tindakan pengendalian yang akan kita lakukan. Untuk serangan tikus pada bunga jantan itu benar-benar harus kita perhatikan juga, ya, karena serangan tikus pada bunga jantan itu berefek lebih besar dibanding serangan pada buah atau pada berundulan, ya. Karena apa? Karena bunga jantan itulah tempat berkembang biak dari serangga penyerbuk Elaedobius cameronicus, ya, yang dia juga turut membantu dalam penyerbukan buah kelapa sawit, sehingga kalau serangan pada bunga jantan tinggi dan bisa mengakibatkan populasi dari serangga penyerbuk berkurang, akibatnya adalah nanti akan berpengaruh terhadap penyerbukan dan juga
berpengaruh ke nilai fruit set ya, atau pembentukan dari buah kelapa sawit ya. Harapannya adalah untuk fruit set sendiri standar kita adalah 75% itu buah bisa terbentuk sempurna ya. Jika terjadi banyak serangan pada bunga jantan kelapa sawit, maka bisa berakibat juga nanti untuk penurunan nilai fruit set. Ya baik, jadi untuk pengendalian tikus kita lakukan dengan cara meletakkan racun tikus, posisinya adalah pada batang ya. Jadi kita letakkan di batang ya, kurang lebih tingginya adalah 80 sampai 100 cm ya dari permukaan tanah. Tujuannya kita letakkan racun tikus pada batang itu adalah untuk safety juga ya. Jadi biar menghindari dari hewan non target atau hewan yang bukan sasaran kita ya. Jadi secara teknisnya peletakannya adalah mengarah ke pasar pikul ya, diletakkan di arah pasar pikul atau di gawangan hidup ya. Kemudian kita letakkan racun tikus 1 butir per pokok ya. Dan yang harus diperhatikan adalah saat kita memegang racun ini, seperti yang sudah kita sampaikan, wajib menggunakan sarung tangan ataupun alas tangan berbahan plastik ya, supaya keringat atau cairan dari kita manusia itu tidak menempel di racun ini ya. Jadi wajib menggunakan alas tangan berbahan plastik ya, bebas bisa menggunakan plastik apapun, yang penting harus berbahan plastik. Tidak boleh menggunakan sarung tangan berbahan kain atau karet ya, harus dengan yang berbahan plastik ya. Jadi seperti yang sudah kita jelaskan, kita letakkan mengarah ke pasar pikul ya, kemudian kita letakkan kurang lebih 80 sampai 100 cm dari permukaan tanah. Letaknya kita letakkan di tempat yang terlihat dari arah pasar pikul ya. Contohnya di sini kita letakkan. Ya, jadi masih bisa terlihat ini dari pasar pikul kita letakkan. Selain ini kita letakkan di sini juga untuk mempermudah nanti dalam pengamatan, karena untuk pengendalian tikus kita lakukan dengan sistem campaign ya. Jadi nanti setiap campaign bisa kita lakukan 3 rotasi atau lebih tergantung dari tingkat serangannya ya, sampai nanti racun tikus yang kita aplikasikan kurang dari 20% yang hilang atau yang dimakan tikus ya. Jadi seperti ini ya. Jadi untuk kedepannya nanti harap diperhatikan terutama untuk pengaplikasian wajib menggunakan sarung atau alas tangan plastik, penempatan di arah pasar pikul dengan ketinggian 80 sampai 100 cm ya. Kemudian nanti kita amati untuk rotasi kedua, ketiga, dan seterusnya hingga pengendalian tuntas di bawah 20% racun yang dimakan.